Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Namanya sedekah itu akan menolak bala, bencana nanti di dunia ataupun di akhirat. Sedekah kita itu akan melindungi kita dari api neraka. Cuman sedekah cuman separuh kurma, enak bener nih. Separuh kurma. Nah, ini kan kata Nabi, tolaklah api neraka dengan separuh kurma. Oh iya, separuh kurma bisa menolak api neraka. Untuk siapa yang bisa separuh kurma ini? Bukan orang yang duitnya ratusan juta pakai sedekah separuh kurma, kebakar masih. Separuh kurma itu gambaran dari Nabi, begitu pedihnya api neraka, maka berusahalah engkau berlindung kepada, minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan api dari api neraka, biarpun dengan kemampuan terakhirmu, nggak punya apa-apa misalnya, kecuali hanya separuh kurma. Artinya tidak boleh menyerah untuk melakukan kebaikan. Yang punya miliaran berikan miliaran, yang punya ratusan juta berikan ratusan juta, yang punya puluhan ribu mungkin ratusan. Niat, ya Allah, aku tak punya uang apa-apa kecuali ini, semoga ini menjadi aku jauh dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau semua dari api neraka, biarpun dengan penghabisan kekuatanmu, enggak punya apa-apa kecuali itu, berikan itu. Separuh kurma. Karena punyanya cuma separuh kurma. Punyanya 6 gudang kurma, sedekahnya separuh kurma, ya enggak masuk. Faman lam yajid fakaffa bi kalimatin thayyibah. Lah ini terus. Kalau ternyata tidak ada yang engkau berikan untuk bisa menyenangkan orang lain, untuk menghibur orang lain, maka jangan lupa masih ada kesempatan lagi untuk berlindung dari api neraka adalah dengan kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Digambarkan ada orang butuh, perlu kepada Anda, minta bantuan untuk kehidupannya, untuk makannya dan seterusnya. Anda tidak punya apa-apa kecuali separuh kurma, berikan separuh kurma. Sedikit apapun yang kau miliki berikan. Ternyata itu pun tidak ada, paling tidak kata maaf atau bimbingan, memberikan petunjuk, mungkin di sana ada. Kalau saya mohon maaf, saya tidak ada. Tidak ada benar lah ya. Bukan tidak adanya orang kikir, saya betul tidak ada. Saya mohon maaf dan doakan suatu ketika mungkin kalau kamu datang ke sini, semoga saya bisa memberi kalimat yang lembut, senyum. Nah ini bahkan dikatakan bahwasanya Nabi pernah menyebutkan kalau ada seorang memberi wajah yang senyum, wajah yang berseri dengan senyum yang indah dalam berpapasan dengan sesama karena Allah, maka itu lebih istimewa daripada di saat dia memberi makan kemudian dengan wajah yang seram, bikin orang yang makan pun ternyata pada keder, ketakutan, nggak enak makannya. Apalagi di saat orang ini bisa memberi, Allah memberi dibarengi dengan berserinya wajah, dengan senyum di bibirnya. Ini indah lagi, indah di atas keindahan. Inilah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada kita biasa dengan, kalau memang kita orang yang benar-benar bangkrut-krut, tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai kita tuh pelit untuk memberikan senyum kepada siapapun. Bahkan dikatakan tersenyum itu sendiri adalah sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menebar senyum, jadi orang jadi enak dengan kita. Tentunya di sana ada rambu-rambunya juga ya, tidak boleh berlebihan misalnya khususnya untuk mohon maaf yang lawan jenis dan sebagainya. Ingat harus ada ada catatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau senyum karena Allah itu akan rata. Mohon maaf ini, senyum sama senyum nanti beda-bedakan. Naudzubillah, ya ini bukan karena Allah. Senyumnya dibeda-bedain. Kalau orang ini menguntungkan kepada dia, senyumnya lebar. Orang ini enggak. Senyum karena Allah. Bahkan termasuk senyum yang paling hebat nanti adalah senyum kepada orang yang tidak pernah senyum kepada Anda. Pokoknya Anda dibikin tidak senyum, tapi ternyata Anda membalas dengan senyum. Hebat.
Orangnya nyelekit kalau ngomong dan sebagainya. Anda tidak pernah tergoyahkan dengan prinsip Anda, aku harus selalu menebar senyum. Keindahan. Ini dari wajah saja diatur oleh Nabi SAW. Pendidikan yang indah agar kita benar dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat baik yang engkau ucapkan itu adalah bentuk sedekahmu. Karena apa? Itu menjadikan orang yang berbicara denganmu senang. Bahkan disebutkan juga bahwasanya termasuk mencari pahala yang sangat mudah adalah idkhalus surur, memasukkan, memberikan kegembiraan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Tentunya semuanya ada rambu-rambunya, dan jangan main-main urusan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti sebagian orang itu melakukan keharaman, katanya alasan apa? Memberikan kesenangan kepada seseorang. Awas, itu terkutuk manusia semacam itu. Misalnya apa? Kenapa kamu melakukan itu dengan perempuan itu? Misalnya nonton sampai zina dan sebagainya. Oh, memberikan kesenangan. Awas, terkutuk manusia ini. Main-main syariat. Dan ini ada kadang-kadang melakukan keharaman, katanya apa? Memberikan kesenangan kepada orang lain. Ini biasa juga. Mungkin juga guyonan para santri yang biasa guyon tuh kehabisan bekal, sampai urusan agama dibikin main-main. Nabi dibikin main-main. Memberikan kesenangan, memberikan senyum. Wah, ini saya harus senyum sama cewek-cewek misalnya. Contoh misalnya main-main begitu. Awas, hati-hati wahai anak-anakku semuanya. Urusannya dengan syariat, jangan main-main ini. Nabi mendidik yang benar. Gara-gara dari sini mendapatkan, wah kita harus senyum dong, senyum. Semua anak perempuan bilang, kenapa kau tidak senyum kepadaku, dan sebagainya. Narik. Akhirnya pendidikan kemuliaan dijadikan untuk kehinaan, maka hinalah manusia itu. Nabi Muhammad mengajari kemuliaan. Jangan sampai ada di antara kita menggunakan apa dari Nabi SAW, pekerjaan Nabi atau bimbingan dari Nabi SAW untuk kehinaan. Sering ada orang guyon, zina senang sesaat, minuman keras senang sesaat. Bagaimana kisahnya? Minuman keras katanya apa? Memberikan kesenangan kepada orang. Saya memberikan hadiah. Nah, ini musibah. Jangan main-main. Kita juga khawatir juga setelah mendengar berita dari ini disalah tafsiri seenaknya sendiri. Kan Nabi mengajarkan kita banyak senyum, wajah berseri-seri, nyenengin orang. Ini kan nyenengin orang. Ngajari neraka itu namanya, jerumuskan orang. Sebab bagi ahli maksiat, zina adalah senang ditafsiri, memberi perzinaan, nyenengkan orang. Naudzubillah. Awas, jangan main-main. Intinya kita tutup di sini urusan main-main. Sebab biasanya juga dari kalangan santri misalnya, yang sering guyon, cerita yang lucu-lucu dan sebagainya, akhirnya masuk pendidikan dari Nabi menjadi direndahkan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik, tutur kata yang lembut, indah adalah sedekah. Menjadikan orang lain senang. Begitu mudahnya kita mendapatkan kebaikan. Begitu mudahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rata-rata pahala itu adalah dengan keindahan, enggak ada yang susah. Subhanallah, kita baca keindahan. Mana ibadah yang susah? Jihad di jalan Allah bagi ahli iman itu mencari mati itu. Urusan suami istri yang lembut, mesra, dengan orang lain indah, apalagi. Semuanya ternyata keindahan-keindahannya diajarkan Nabi SAW. Surga itu adalah indah. Di dunia pun ternyata adalah kita menerapkan apa yang diajarkan Nabi. Di dunia pun kita sudah merasakan kayak di surga. Kesenangan yang tidak bisa diterjemahkan oleh lidahnya. Di saat hati yang benar, ini kan pancaran dari hati yang saling mencintai karena Allah. Lihat, saling mencintai karena Allah. Lihat, setiap bertemu dengan orang, lihat, ingin membantu, ingin berbuat baik. Hilang duit pun dia tidak pernah merasa berat. Karena apa? Ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mudah membantu. Tidak terbayang ada seorang fakir yang nggak bisa makan di tempat tersebut.
Tidak terbayang ada orang kaya yang dirongrong, dicuri sama orang fakir nanti karena hidupnya saling mencintai. Dan hiburannya pun banyak. Kalau orang itu benar hatinya akan terpancar di wajahnya. Contoh, seorang tetangga yang fakir karena hatinya bersih. Hatinya bersih dengan tetangganya mencintai dan sebagainya. Ada tetangganya kaya raya. Subhanallah, tetangganya fakir, cuman tidak pernah ada benci, ada dengki di dalam hatinya. Ngelihat tetangganya beli mobil itu nggak pernah keluar duit, ikut seneng. Oh, beli mobil bagus. Nggak pernah beli. Yang punya mobil itu seibu, mobilnya baru, parkirnya hati-hati, bunyi kletek, nggak bisa tidur, kan gitu. Macam-macam. Tapi tetangganya ini karena hatinya bagus, lihat, ngelihat mobil lewat tuh senang, Mas Jansyun. Baunya katanya wangi, bau solarnya itu. Karena hatinya benar, terpancar dari wajahnya keindahan. Coba itu sebelah sudah fakir nyungsep, serem kayak lihat hantu. Dari mana ini? Dari kekotoran hatinya akan mancar dari wajahnya. Yang suka cibir, miring sana miring sini bibirnya. Tidak ada indah. Orang lihat dia pun sudah nggak nyaman. Ngapain kamu seperti itu? Tuh. Ngapain? Mobilnya bagus. Macam-macam ada lanjutannya. Lihat pendidikan dari Nabi ternyata indah semuanya. Nampak dari pancaran, dari hati yang bersih akan mancar wajah yang ceria, senyum. Wal kalimatut thayyibatu, dan biasakan dengan kalimat yang baik, omongan yang baik. Maka kita pun harus menghindar dari segala omongan yang menyakitkan, kemudian omongan yang menjadikan Allah marah. Ini guyonan tentang syariat tadi, menjadikan Allah marah, Rasulullah marah, guyonan. Agama dibikin main-main. Agama dibikin main-main. Orang lain tertawa tapi Allah marah. Nggak ada. Kalau Nabi menghibur tidak dengan cara yang haram. Nabi bergurau. Nabi memberikan hiburan kadang. Akan tapi tidak dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kadang-kadang syariat Nabi Muhammad bikin gunung, orang tertawa, orang senyum. Wah, saya nyenengkan orang tapi dengan cara yang haram, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong jorok. Mungkin orang lain akan tertawa, akan tapi itu menjadikan Allah murka. Maka kalimat thayyibah ini, thayyibah itu baik di mata Allah, baik di mata Rasulullah, baik di mata manusia. Thayyibah bagus. Sebab hobi menggunjing itu kalau dengar berita informasi baru tentang kejelekan orang lain itu, wah kayak dapat hadiah, itu senang dia. Terus kamu rekam tidak? Wah bagus nih, ini harus. Padahal ini adalah kejelekan dan kebusukan. Kawan kita senang, akan tapi Allah murka. Tidak seperti itu. Kalimat thayyibah itu maknanya apa? Allah tidak murka, Rasulullah tidak murka, dan orang yang mendengar tutur katamu pun ikut senang. Itu kalimat thayyibah yang sesungguhnya. Jangan ditafsiri dengan tafsir kita sendiri. Wa huwa muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini sebetulnya sangat mudah ya kalau melakukan kebaikan. Dan ingat, ini perlu berlatih. Pokoknya sudah gini aja. Kalau memang susah Anda, kadang-kadang orang nggak sadar mukanya cemberut terus. Ngaca pun nggak bisa cemberut, sebab orang ngaca itu mesti senyum sendiri tuh. Biarpun dia pencemberut itu, nggak sadar dia. Suruh nilai orang lain deh. Suruh nilai orang lain gimana saya suka cemberut enggak kalau ngomong sama orang. Kalau diingatkan langsung berubah. Nanti kalau nanti saya cemberut nanti dehem ya, gitu ya. Ya. Berlatih, melatih diri kita. Dan itu sebetulnya berangkatnya dari hati. Nabi SAW bicara tentang lahir, sebetulnya urusannya pembenahan hatimu, yaitu kerinduanmu untuk menjadikan orang yang di kiri kananmu itu nyaman, orang di kiri kananmu itu tidak tersinggung. Itu kan kemauan hati untuk membuat seperti itu, membuat suasana yang cair, yang indah. Ini adalah semangat jihad. Itu keistimewaan. Kemauan di dalam dirimu untuk membuat suasana itu nyaman. Nah ini suasana darah hati.
Dan bukan sekedar basa-basi, memang namanya akhlak lahir itu bisa disebut basa-basi, tapi hendaknya itu harus pancaran dari batin pada akhirnya. Kita perlu berlatih ya, berlatih dengan lahir kita. Kama annal fa innal hilma bitahallum tadi. Kita harus melatih dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik dan sebagainya. Ini melatih diri kita dengan seperti itu. Tapi jangan lupa di situ juga ada babnya lain lagi akan kita baca dari Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu tentang pembenahan hati. Dan bisa jadi dibaca begini, sebetulnya wajahmu itu pancaran daripada batinmu. Wajahmu pancaran dari batinmu. Maka selalu tampaklah yang bagus dan bagus dan bagus. Karena apa? Itu adalah tidak lain, kemampuanmu untuk melakukan itu semua tidak lain adalah karena ada pancaran dari dalam batinmu. Kalau tidak ada pancaran dari batin, susah. Paling bisa sesaat saja senyum, besok enggak lagi. Di saat ada maunya senyum, di saat enggak. Akan tapi jadikanlah sifat ini, wajah yang selalu berseri dengan senyum ini adalah menjadi kebiasaan yang sudah lengket dengan dirimu sendiri. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.